Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak ulangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Udah pada makan siang? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, hari ini kita belajar ya. Iya, Pak. Oke, sebelumnya ketua kelasnya mana? Saya, Pak. Oke, ketua kelasnya dipimpin doa ya. Yuk. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya absensi. Bapak absensi dulu ya. Baik, Ini Pak. udah pada hadir semua atau ada yang masih di jalan nih? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Iya. Oke, Bapak absen satu-satu ya. Ada Lia Cahaya? Hadir, Pak. Ada ya. Puput Puji Lestari? Hadir, Pak. Ada, Puput hadir ya. Cynthia? Hadir, Pak. Mana Cynthia? Ini. Oh, ada ya. Terus si Pina Naprila? Hadir, Pak. Ada. Dan yang terakhir ada Oksti. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya hari ini. Hadir, Pak. Oh ya, Bapak mau tanya, kemarin ingat nggak kita pelajaran minggu lalu apa? Ada yang ingat nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada ya? Enggak. Enggak tahu, Pak. Ingat, Pak. Lupa. Lupa ya? Iya. Oke. Kemarin, oke, yang ingat ada nilai apesnya coba. Ada yang ingat nggak? Kemarin kita bahas apa? Ada yang ingat? Apa ini? Oke, nggak ada ya? Kemarin kita bahas tentang hewan invertebrata. Oke, untuk udah baca belum buku LKS-nya untuk materi hari ini kita bahas apa? Ada yang ingat nggak? Protista, Pak. Iya, protista. Oke, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih protista itu apa gitu? Udah ada yang tahu belum? Belum ada juga ya? Belum, Pak. Oke. Jarang dibuka ya buku LKS-nya ya? Oke ya, jarang ya. Oke, mohon disimak yang sambil ditulis juga ya yang Bapak jelasin. Nanti kita bahas pelan-pelan. Yang pertama kita itu bahas protista. Protista itu apa sih? Nah, jadi protista itu kalau menurut bahasa atau secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu protos dan sitos. Puput apa tadi? Dari kata apa? Dari kata protos Protos dan sitos. Nah, jadi protos dan sitos ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, protos itu memiliki arti pertama atau mula-mula, lalu yang sitos itu artinya membuat atau menyusun. Boleh ada yang mau diulangi untuk disimak? Protos adalah pertama atau mula-mula dan sitos adalah membuat atau menyusun. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, saling dipahami dan dicatat ya. Oke, menurut istilah atau secara harfiah, protista itu berarti yang paling pertama. Kenapa diartikan yang paling pertama? Karena sejak dulu para ahli sudah menduga bahwa protista ini merupakan makhluk hidup yang pertama ada di muka bumi ini. Mohon disimak dan dicatat ya. Oke, untuk pengertian dari protistanya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, setelah kita memahami itu, selanjutnya tentu protista itu memiliki ciri-ciri agar bisa dibedakan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama ya, protista itu bersel satu atau yang biasa disebut dengan uniseluler. Lalu di sini ada juga protista yang memiliki banyak sel atau biasa disebut multiseluler. Oke, kedua, protista itu memiliki inti sel atau yang biasa dikenal dengan eukariota. Lalu ciri-ciri ketiga nih, dicatat ya biar bisa kita UKS nanti kalian bisa belajar dibaca-baca ulang. Yang ketiga itu ciri-ciri protista itu sebagian besar protista ini ada yang aerob yang membutuhkan oksigen dan ada protista yang anaerob jadi dia tidak membutuhkan oksigen. Boleh dicatat ya, yang belakang jangan ribut, tolong ya. Oke, keempat, protista ini sebagian
bersifat heterotrof atau dia mampu memperoleh makanan dengan cara mengabsorpsi molekul-molekul organik baik secara fagotrof maupun osmotrof. Lalu ada lagi sebagian protista ini fotoautotrof, yaitu mereka mampu membuat makanan itu dengan cara sendiri, memanfaatkan sinar matahari melalui kloroflas. Dan ciri-ciri kelima, protista ini hidup secara soliter, lalu berkelompok, bersimbiosis mutualisme, parasitisme, dan terakhir di sini ada komensalisme. Lalu ciri-ciri protista yang ketujuh itu bersifat motil. Kenapa disebut motil? Karena protista ini memiliki alat gerak berupa flagella atau silia. Lalu sebagian lagi memiliki pseudopia. Nih ada nih ciri-ciri protista yang terakhir nih, yang ketujuh nih, diingat ya. Jadi protista ini memiliki habitat pada umumnya yaitu tempat yang mengandung air, baik itu di laut maupun di air tawar seperti sungai, danau, dan sebagainya. Lalu dia mampu hidup di tanah yang basah, di daunan, sampah, dan habitat yang memang cukup lembab yang cocok untuk tempat tinggal mereka. Oke, sampai sini untuk ciri-ciri protista sendiri bisa dipahami dan disimak? Bisa. Oke, kita lanjut ya, nanti untuk pertanyaan yang masih belum memahami bisa di akhir pelajaran ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi dari protista itu. Ada yang tahu belum protista itu dibagi ke dalam berapa kelompok? Ada yang ingat? Oke, belum ya. Jadi protista itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada protista yang mirip dengan hewan atau yang dikenal dengan protozoa. Nih, protozoa itu termasuk ke dalam protista. Kenapa? Karena protozoa memiliki tubuh yang terdiri dari satu sel dan memiliki eukariotik. Jadi ada contohnya tuh, contoh dari protista mirip hewan ini ada amuba, proteus. Lalu apa yang kedua nih? Kira-kira ada yang tahu belum? Protista yang kedua selain dari mirip hewan, yang kedua ada mirip apa nih? Tumbuhan, benar. Di dunia ilmunya disebut dengan algae. Di sini kenapa? Algae ini ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Ada yang tahu tadi? Ingat bersel banyak tadi apa? Multiseluler, benar. Sehingga algae juga memiliki klorofil. Nah, ini yang perlu diingat. Protista jenis ini dia memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Ada yang udah pernah baca contoh dari ini film dari protista mirip tumbuhan? Contohnya udah ada yang tahu belum? Oke, belum ya kayaknya ya. Ini anak-anak bapak males-males semua ya kayaknya ya, baca-baca buku LKS-nya. Yang alga tadi ya Pak? Iya, contohnya ada yang tahu? Alga hijau itu Pak? Yaitu klorofilnya, warnanya kan berbagai macam, ada hijau, kuning, dan sebagainya. Oke, bapak langsung sebutin ya contohnya ya. Contoh dari alga ini ada Euglena viridis atau Colaculum falcum. Oke, kita terakhir ya sampai ke protozoa. Dari mirip hewan, mirip tumbuhan, ada yang tahu nggak? Apalagi protozoa mirip apa nih? Belum tahu ya? Oke, yang belakang tolong jangan ngelamun ya, perhatiin bapaknya sambil dicatat. Oke, yang ketiga ada protista mirip pungi. Ada yang tahu pungi? Jamur. Ya benar, that's right. Oke, kenapa jamur itu disebut protista? Karena pungi atau jamur memiliki kemiripan morfologi dan sama-sama saprozoik. Ada yang tahu contohnya dari pungi atau jamur ini? Contohnya yaitu Fusarium sp. Bisa dilihat nanti kalian baca-baca buku LKS-nya. Nah, oke, dari penerangan atau penjelasan yang udah bapak tanyain, bisa dipahami kan? Bisa Pak. Oke, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau nanya kan nih? Pak. Oke, ada iya ya? Oke, ada dari yang bapak jelasin tadi, yang nggak pahamnya di bagian mana nih? Pada protista aerob kan membutuhkan oksigen Pak. Iya. Oksigen tersebut digunakan buat apa sih Pak? Oke, jadi di sini tadi kan kita ingat lagi bahwasannya ada yang aerob dan anaerob. Jadi kenapa yang aerob itu butuh oksigen? Jadi oksigen ini digunakan dalam proses respirasi pada bagian mitokondrianya. Sedangkan anaerob tadi
dia tidak membutuhkan oksigen, tetapi protista ini melakukan respirasi melalui simbiosis dengan bakteri aerob. Jadi untuk Adelia dicatat dan diingat-ingat ya. Oke. Paham, bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Oke. Lanjut nih, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Saya, Yang Pak. belum paham. Oh, siapa nih? Tina ya? Iya, Pak. Oke. Tadi kan Bapak menjelaskan tuh protista itu ada yang hidupnya secara soliter. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Soliter itu lebih kepada individualisme, atau kita bisa artiin soliter itu protista yang hidup secara sendiri atau lebih suka menyendiri. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanya ini? Apa udah cukup nih? Cukup, Pak. Ya cukup, Pak. Oke, baik. Oke, hari ini Bapak rasa cukup sekian ya materi pelajaran kita tentang protista. Tapi kita bisa sambung lagi di minggu depan. Di sini kan kita baru membahas pengertian dari protista, klasifikasinya dan ciri-ciri. Oke, untuk minggu depan di sini masih banyak ya. Kita bahas tentang bagaimana reproduksi dari protista, bagaimana peranan protista bagi makhluk hidup seperti manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dan di protista itu kita harus mampu membedakan antara monera dan protista itu sendiri. Jadi untuk minggu depan kita bakal bahas materi yang ini, dan materi hari ini mohon diingat, dipahami, dan kalau nanti kita UTS bisa lancar belajarnya. Oke? Oke, mungkin Bapak cukup sekian ngasih kelasnya hari ini. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun salah mengucapkan pertanyaan tadi. Ada yang kurang puas bisa ditanya ulang lagi kita di minggu depan. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami duluan ya. Ya.